Wal maqalatut tasi'ah, dan adapun maqalah yang ke-9. Berarti kita sudah banyak banget nih. Dari 1-9 itu di bab 2. Belum lagi yang di bab 1. Kalau kita hafal dan kita amalkan itu maqalah-maqalah, jadi wali kita. Jadi orang soleh. Karena isi daripada kitab Nasuhul Ibad itu semuanya beraliran tasawuf. Jadi disiplin ilmunya tasawuf. Kalau kita ngaji Kasifatus Saja, Nasuhul Ibad, Nasuhul Diniyah, itu kan tasawufnya tasawuf fikih tasawuf. Kalau ini lebih murni kepada tasawuf murni. Hanya kalau saja kita insya Allah terus mempelajari dengan baik dan mengamalkan, insya Allah kita menjadi orang yang soleh semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu apa yang dikatakan pada maqalah yang ke-9 itu? Yang dikatakan dalam kitab ini pada maqalah yang ke-9 adalah qala Jibrilu, berkata Sayyid Jibril. Jibril itu malaikat Sayyidul Malaikah. Kita semua tahu. Apa kata Jibril? Qala Jibrilu alaihi salam, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi Muhammad dipanggil. Jadi ini sahabat banget nih, karena Jibril turun kepada Muhammad itu ratusan kali, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Apa nasihat Jibril kepada sahabat Muhammad Rasulullah SAW? Kata Jibril, ya Muhammadu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ish ma syi'ta, hiduplah. Ma syi'ta, sebagaimana yang kau mau. Ma syi'ta, sekehendakmu. Silahkan kau hidup. Mau bagaimana apa, mau bagaimana aja terserah. Silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Ingat, fa innaka mayyitun. Ini ancaman sekaligus garis merah. Hidup terserah. Mau ngapain aja terserah. Mau buat berbaik, mau buat jahat, buruk terserah. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya kamu wahai Muhammad mayyitun, akan mati. Mayyitun, yakni dibaca tasdid. Ada kan ayat Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bahwa engkau hai sahabatku Muhammad akan menerima dan akan menemui kematian. Mayyitun, calon mati. Jadi begitu ya. Kalau iya-nya dibaca tasdid mayyitun berarti calon. Kita semua ini mayyitun. Semua kita ini mayyitun. Calon mati, bakal mati, wajib mati. Karena hanya Allah yang tidak wajib mati. Semua makhluk bersifat wajib mati. Lanjut keterangannya lah, li'annal akhiral hayy. Li'annal akhiral hayy maitun. Li'annal akhiral hayy, dan karena sesungguhnya bahwasanya akhiral hayy, akhir sebuah kehidupan, final sebuah kehidupan, hidup berakhir maitun, menjadi bangkai, menjadi mati, menjadi jenazah. Maitun. Maitun yang berikutnya itu tidak dibaca tasdid, karena itu final, akhir dari sebuah kehidupan. Apa akhir kehidupan itu? Ya mati. Makanya istilahnya ada orang menyatakan hidup itu untuk apa? Hidup itu untuk mati. Tapi tujuan hidup untuk apa? Tujuan hidup itu untuk baik hidup di dunia maupun baik hidup di akhirat. Itu tujuan. Ya, seperti itu. Tujuan mati seperti itu. Nah, oleh karena itu akhir sebuah kehidupan adalah kematian. Mati, akhir udah selesai. Selesai semuanya. Sifatnya, karakternya, derajatnya, habis semua hartanya, selesai, udah selesai. Yang di bawah hanya amal yang pernah ia lakukan selama ia hidup di alam dunia. Begitulah ya. Nah, berarti kalau dia mati bukan berarti mati selamanya. Pintu kematian secara duniawiyah adalah sebuah perpisahan antara kehidupan dunia yang harus dilalui dengan sebuah peristiwa yang disebut dengan kematian.
Setelah itu bangkai jasad kita, tubuh kita hanya seonggok bangkai yang dijadikan umpan atau makanan para ulat yang ada di kuburan. Lalu rohnya itu nanti akan dipertanggungjawabkan, akan mempertanggungjawabkan sebagai sebuah roh yang hidup untuk mempertanggungjawabkan kehidupan dunia dan berikut seterusnya kehidupan akhirat. Bila kehidupan dunia itu dia baik, maka kehidupan berikutnya dia akan menerima kebaikan. Jika di dalam dunia dia hidupnya nggak baik, nggak bagus, buruk, maksiat mulu, maka di akhir hidup kemudian di alam akhirat dia akan mendapatkan azab. Sebab di sana hanya ada dua, surga dan neraka. Itulah final sebuah kehidupan. Nah, kemudian nasihat yang kedua. Kata malaikat Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa ahbib, dan cintailah, bergaul, bersahabat, bercinta. Cintailah. Cinta kepada siapa? Ya man syi'ta, kepada orang yang kamu suka. Sekehendak hatimu, sebagaimana maumu. Silahkan, terserah, cintai orang sebagaimana kehendakmu. Apa yang kau mau, siapa yang kau mau cintai, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, bahwasanya engkau akan terpisahkan. Engkau akan dipisahkan olehnya. Akan terjadi sebuah pemisah. Semua tanpa terkecuali. Kau mencintai manusia, pasti akan terpisah oleh manusia. Entah esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau kapan. Cinta kepada suatu harta benda, pasti suatu ketika kau akan pisah dengan itu. Entah kapan. Yang pasti sesuatu yang kita cintai di alam dunia ini, pasti akan terpisah oleh kita ketika kita nanti mati. Jadi nasihat Jibril kepada Rasulullah SAW adalah sesuatu yang akan menjadi tujuan sebenarnya. Walaupun sesuatu yang menjadi tujuan sebenarnya itu dilatar belakangi oleh sesuatu peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah terserah kau mau hidup apa. Peristiwa yang kedua adalah dilatar belakangi dengan siapa yang kau cintai, mana yang kau cintai, apa yang kau cintai, terserah. Lalu ditutup dengan semua yang kau cintai pasti akan terpisahkan. Singkat kata Jibril, tapi dalam dan padat isinya. Begitulah ya. Nah, ai mufariqu man syi'ta bil maut, yaitu berpisah dengan orang yang kau cintai, berpisah dengan orang yang engkau akan cintai, berpisah dengan orang yang telah engkau cintai sesuka hatimu. Berpisah sebab apa? Bil mauti, sebab peristiwa kematian dunia. Sebab peristiwa kematian, sebab peristiwa yang wajib engkau hadapi. Karena kita makhluk hidup, wajib mati. Suatu ketika mati akan menghampiri. Tidak perlu kita mencari mati, dan tidak perlu kita takut kepada mati. Percuma, dimanapun kau berada, mati pasti akan menghampiri ketika ajalmu telah sampai. Gak perlu orang mati bunuh diri, berencana niat mati bunuh diri. Memang matinya, kalau bapaknya matinya belum datang, dia berusaha kayak apa? Ingin bunuh diri, ya bakal mati kalau belum datang. Kalau mati sudah datang, jangankan orang mau bunuh diri, mau model gimana aja, obat yang paling paten sekalipun ukuran dunia, paling paten seukuran dunia, gak mampu menolongmu kalau memang ajal telah tiba. La yu'akhirullahu nafsan iza ja'a ajaluha. Tidak mungkin ya ditunda ketika ajal sudah dekat. Terpisahlah oleh kematian. Hidup akan mati. Sesuatu yang kita cintai akan kita tinggalkan sebab mati. Nah, kemudian wa'mal ma syi'ta,
wa'mal, berbuatlah, ma syi'ta, sesuai apa yang kau kehendaki, semaumu, berbuatlah, beramallah semaumu. Emang kenapa? Ingat, fa innaka majziyun bihi, fa innaka, bahwasanya engkau majziyun, menjadi orang yang akan terbalaskan, bihi, dengan sesuatu tersebut, dengan amal tersebut. Engkau akan mendapatkan balasan. Nah, kemudian li'annal ibad, karena bahwasanya sesungguhnya seorang hamba itu majziyuna bi'amalihim, akan terbalas, akan dibalas bi'amalihim, sebab amal perbuatan mereka. Seorang hamba itu dibalas akibat perbuatan mereka. Allah telah menurunkan ribuan para nabi untuk menjelaskan sebuah amalan. Dan nanti amalan itu akan diperhitungkan, dipertimbangkan oleh Allah. Amalan itu pun sebagai laporan pertanggungjawaban kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In khairan, jika amalan itu baik, fa khairun, maka balasannya akan menjadi baik. Wa in syarran, dan apabila amal perbuatan itu buruk, fa syarrun, maka balasannya akan menjadi buruk. Terserah. Silahkan kau perbuat apa saja, tapi ingat, semua perbuatanmu pasti terbalas, cepat atau tidak, baik dibalas di dunia maupun dibalas di akhirat. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, maka kita akan berpikir, apakah amalan ini akan terbalas baik ketika nanti di alam barzah, sampai di alam mahsyar, sampai di alam sirat, sampai di alam surga atau neraka. Tafakkur itu, berpikir itu sebelum kita melakukan sebuah tindakan. Tindakan yang mengakibatkan. Semua tindakan punya akibat. Semua tindakan punya sebab. Sebab dan akibat itu pasti terjadi. Kita ada di tengah. Sebabnya apa? Akibatnya bagaimana? Model amal kita gimana? Semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah.